طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Selanjutnya kita kasih membaca maulid dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Ad-Da'i Allah Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Al-Abbas dari Dekat. Namun sebelumnya dimohonkan dengan sangat untuk memberikan tausiah pada beliau Al-Waqad wal Ma'al Fadl Mahbub. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada masalah sama sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, anak cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya saya hormati, saya taklimi, saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa taklim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita diganjarkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi kamal sihat wa afiyah ala ta'atillah rasul. Amin Allahumma amin. Sahibul bait, Mas Mamat, keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin hadirat semua jamaah majelis maulid rutin Desa Pejasem Timur yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita membaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, hadir kita di sini, duduk kita di sini, silaturahim kita di sini, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mendapatkan rahmat
anugerah, hidayah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbaiki keadaannya semua. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita semua datang ke sini dari jauh, bahkan para habaib datang, ada yang dari Garut, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Palembang. Tidak lain niatnya ingin mengagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta, karena memuliakan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang Maghrib itu Maroko. Beliau sangat mencintai sahibu hadzal maulid, pengarang daripada kitab Sindul Turar, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kepengin ketemu sama Habib Ali. Waktu itu belum ada transportasi yang seperti sekarang. Jauh-jauh dari Maroko datang ke Sewun, hanya ingin ketemu, hanya ingin minta doa kepada Habib Ali. Tidak lain niatnya, hanya itu, hubban wa ta'ziman lahu. Sampai di Sewun, dia hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dia mencintai Habib Ali, mengagumi Habib Ali, memuliakan Habib Ali. Ketemu hanya kepengen ngomong itu dok, sudah. Kemudian minta doa dan pulang ke Maroko. Setelah dia pulang, Habib Ali berkata kepada murid-muridnya, "Lau shadaqa hadzal zair," kalau memang niatnya az-zair, orang yang datang ini betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul karena cinta, kata Habib Ali, "Ushidukum bi annahu ma'i fil jannah," maka saksikanlah bahwa dia akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita ke sini betul-betul niat yang ikhlas, niat yang tulus karena mencintai, mengagungkan daripada Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan berbulan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ini fasal terakhir sebelum doa. Karena tidak lain kita membaca maulid kepengen lebih tahu, lebih kenal, ma'rifat seperti apa sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ittasafa Sallallahu Alaihi Wasallam min mahasinil akhlaq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat, mempunyai karakter, mempunyai kepribadian dengan kepribadian yang sangat-sangat luhur. Sampai bima taliqu min kitabatihi butunul awraq. Kitab-kitab yang besar sekalipun akan sulit untuk mengungkapkan seperti apa kepribadian ataupun akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik dilihat dari sisi khuluq dan dari sisi khalq. Apa perbedaan antara khuluq dengan khalq? Kalau khalq atau khilqah itu bentuk rupa
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bentuknya merupakan bentuk yang terbaik. Terciptanya merupakan penciptaan Allah yang terbaik. Kalau khuluq adalah kepribadian ataupun akhlak ataupun sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kepengen meniru, tapi yang bisa kita tiru adalah khuluqnya. Kalau khalqunya atau khilqahnya nggak mungkin bisa ditiru. Rasul persifatan alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul haj. Gak mungkin orang bisa meniru seperti apa Rasulullah. Yang seperti dikatakan oleh sahabat Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Jadi bentuk rupa Rasulullah adalah bentuk yang terbaik, yang bebas dari semua cacat. Tidak ada satupun cacat, tidak ada satupun aib yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandang dari sisi fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak mungkin bisa kita tiru. Hidungnya Rasul hidung yang paling indah. Kalau ada orang yang pengen dimirip-miripkan hidungnya Rasul, nggak mungkin bisa. Hatta operasi dengan biaya-biaya nggak mungkin bisa persis dengan hidung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak akan pernah bisa. Kalau kita melihat kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tentang wudu dan mandinya Rasul. Kanjeng Nabi kalau berwudu itu hanya membutuhkan air 1 mud saja untuk wudu. Kalau untuk mandi, untuk jinabah, Rasul membutuhkan air 1 sok saja. Kalau dihitung secara takaran, 1 mud itu kurang lebih hanya 7 ons, itu maksimal. Atau mungkin kalau ditakar dengan liter, mungkin hanya 1/2 liter. Lah, kalau mandi butuh 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu kalau ditakar mungkin hanya 2 liter saja. Jadi Nabi kalau mandi hanya butuh air 2 liter. Kalau wudu butuh air hanya berapa? 1/2 liter. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh para imam kemudian dijelaskan tentang illah ataupun sebab kenapa kok Nabi bisa wudu dengan air sedikit, dengan wudu yang paling yang paling sempurna, wudu yang paling kamal, yang paling sempurna. Semua sunnah-sunnahnya dilakukan dengan kesempurnaan. Kok bisa Nabi wudu dengan seperti itu? Kok bisa Rasulullah mandi dengan hanya butuh air 2 liter saja? Kata Imam Ibn Hajar di sini di'ilai linu'umati jaldihi sallallahu alaihi wasallam. Karena nu'umah, karena saking lembutnya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air sedikit diteteskan ke kulit Rasulullah itu langsung nyebar. Semua kepengin merasakan daripada kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya air sedikit sudah cukup untuk berwudu. Karena sedikit saja sudah nyebar. Nah itu kan nggak bisa kita tiru. Coba kita berwudu dengan air hanya 1/2 liter. Sulit untuk wudu yang sempurna, sangat sulit. Karena memang kulit kita berbeda dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau memang khilqah, khalq, kita hanya bisa memuji, tidak bisa kita tiru seperti apa khilqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk khuluq, untuk budi pekerti, untuk kepribadian, sedikit
kita bisa meniru seperti apa akhlak atau khuluq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul ketika menghadapi keluarganya, bagaimana Rasul ketika menghadapi istri-istrinya, bagaimana Rasul ketika menghadapi tetangganya, bagaimana Rasul ketika kedatangan tamu. Kita bisa meniru. Semuanya sudah dijelaskan oleh para imam di dalam kitab-kitab sirah atau kitab-kitab hadis. Contoh kecil seperti ini. Kita bareng-bareng kepengen meniru seperti apa kepribadian ataupun akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil, ketika Rasul dihadapkan dengan makanan yang mungkin kurang enak, makanan kurang enak. Ini contoh pengalaman saya seperti ini. Saya itu di rumah punya apa istilahnya ya, khadimah yang biasa membantu masak. Bantu apa? Masak. Karena diambil dari santri, otomatis baru belajar masak. Namanya belajar masak. Kita tahu orang baru belajar masak ya seperti itu sudah. Lah, saya pulang Jumatan kepengen lapar, perut lapar, pengen makan. Lihat sudah ada makanan sudah disiapkan di meja. Sebelum makan saya cicipi ini sayurnya, karena yang masak baru belajar masak. Ternyata subhanallah, naik cara wong Tegale, kalau bahasa Tegal orang mengatakan rasane orang ngalor, orang itu orang genahis. Kalau mau dikatakan itu sayur asem, sop. Kalau mau dikatakan sop, seperti lodeh. Walhasil rasanya orang alor, orang itu. Ya kamu Tegal ya. Kamu Tegal ya. Ya wes. Ngetan terus. Posisi perut sudah lapar, lihat makanan, kepengen makan, moodnya hilang. Pangan kayak gini rasanya. Akhirnya kepengen apa? Kepengennya beli yang enak, beli di warung Padang atau warteg dan lain-lain. Tapi sebelum saya berangkat pergi, ketika mengingat satu hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, seperti apa Rasul ketika menghadapi makanan yang dirasa kurang enak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika masuk ke rumah salah satu daripada istrinya, kalau nggak salah Sayyidah Sofia. Masuk ke rumah, ditanya, hal indaki min syai', apa ada makanan yang bisa dimakan? Dijawab, hanya ada roti kering ya Rasulullah. Roti yang sudah sangat-sangat kering. Kalau langsung dimakan nggak bakal bisa mampu untuk dimakan. Harus dilembutkan dengan air. Diambil Rasulullah, kemudian diberi air. Roti yang sudah kering menjadi apa? Bubur. Jadi setelah jadi bubur, roti yang sudah kering menjadi bubur. Setelah sudah halus menjadi bubur, Rasul bertanya, apa ada lauk yang bisa untuk mencampur ini makanan, ini bubur? Mungkin madu atau susu atau kurma atau keju atau minyak samin atau minyak apa yang bisa untuk mencampur, untuk diberi rasa, biar ada apanya? Rasanya. Tapi kata istrinya berkata, ya Rasulullah, hanya ada al-khal. Apa makna al-khal? Cuka. Hanya ada cuka. Kalau Rasul lihat, ini cukanya. Roti yang sudah lembut, yang hanya dicampur dengan air, diberi sedikit cuka oleh Rasulullah, diaduk. Setelah diaduk, dimakan oleh Rasulullah sampai kemudian habis. Dengan lahap semua dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu juga seperti apa. Tapi apa kata Rasulullah dalam hadis sahih,
Ni'mal idamu al-khallu. Ni'mal idam al-khallu. Sebaik-baik lauk, seenak-enaknya lauk, nikmat-nikmatnya lauk al-khall, cuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya makanan seperti apa kalau memang dinikmati rasanya akan nikmat. Ketika melihat hadis ini, ya Allah, Rasulullah makan hanya lauk cuka, mengatakan nikmat idam al-khal. Lauk yang paling nikmat itu al-khal. Kamu tadi gini, melihat hadis ini, kemudian saya tadi melihat lauk yang rasanya orang genah istilahnya. Kamu tadi itu bismillah, tak niati melu kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar enak. Ambil nasi, langsung tak kucur kuahnya, bismillah, langsung berdoa bismillah, maka menikmati apapun rasa makanan itu. Selain itu nikmal kubluhana, ya, seenak-enaknya ini sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita sedikit demi sedikit belajar untuk bisa meniru khuluq ataupun akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kemudian Al-Habib Ali tadi di fasal Mahalul Qiyam itu ada kalimat wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddada. Jadi asyraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddada. Kalau dibahas secara lafzi ini luar biasa. Asyraqal badru, asyraq itu minasyuruq, maknanya adalah terang, terang benderang, tapi terang yang ada di pagi hari. Sampai bisa membayangkan, bisa membedakan waktu pagi dengan waktu siang. Sama-sama terang, sama-sama padang, istilahnya padang, mau padang. Tapi kalau syuruk atau terang di pagi hari, terang yang adem, terang yang dirasa enak nyaman. Tapi kalau terang di siang hari adalah terang yang tidak nyaman, panas. Jadi Al-Habib menggunakan kalimat asyraqal al-bad, asyraqal kaunu ibtihajan. Alam raya ini terang benderang, tapi terang dengan rasa yang nyaman, rasa yang sejuk. Kenapa ibtihajan? Karena sedang farahan, sedang bergembira, bersukacita biwujudil Mustafa Ahmad. Karena dengan lahirnya Nabi yang dipilih, Nabi Al-Mustafa, yaitu Nabi Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi itu mempunyai nama yang sangat banyak, dan nama yang paling masyhur adalah Ahmad dengan Muhammad. Dalam Al-Quran ada Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul, ada lagi ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada Ahmad, Muhammad di Al-Quran semuanya disebut oleh Allah. Nama yang paling masyhur dua nama itu, dan masih banyak nama-nama yang lain. Kalau melihat namanya Nabi saja, ya, itu bisa untuk apa istilahnya? Untuk zimmah, untuk pegangan. Al-Imam Al-Busiri, pengarang kitab Burdah itu mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidhimami maulaya khalli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan fa inna li dhimmatan minhu. Jadi beliau itu iktiraf, mengaku kepada Allah, ya Allah, dosa saya banyak, kesalahan saya banyak, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, minta supaya dihapus semua dosa-dosa, diampuni semua dosa-dosa.
kalau memang seumpama sampai istilahnya, kok taubatnya tidak diterima oleh Allah, fa inna li dhimmatan minhu, saya masih punya janji, saya memegang janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitasmiyati Muhammadan, nama saya sama dengan Nabi Muhammad. Nama saya Muhammad Al-Busiri, sama dengan Nabi Muhammad namanya. Apa janji yang dipegang oleh Imam Al-Busiri dengan nama Muhammad? Satu hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis qudsi yuqafu abdani baina yaday Allah azza wa jalla. Ada dua orang hamba di hadapan kepada Allah akan disidang. Belum ditanya apa-apa, Allah sudah mengatakan qala udkhula al-jannah. Masuklah kalian berdua dalam surgaku, kata Allah. Belum disidang sudah langsung dikatakan udkhula al-jannah. Masuklah kalian dalam surga. Mereka penasaran, qala ya Rabb bimastahalna al-jannata. Dengan apa kok kita bisa masuk surga ya Allah? Padahal belum disidang. Apa kata Allah? Fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismu Ahmad atau Muhammad. Karena aku sudah bersumpah, kata Allah, tidak akan masuk neraka orang yang bernama Ahmad atau Muhammad, ta'ziman wa takriman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad, maka orang yang namanya sama dengan Nabi Muhammad tidak akan masuk neraka. Ini jangan kemudian dipahami mentah-mentah. Aku orangnya Ahmad, aku orangnya Muhammad, tak mendem lah, itu salah. Ya, aku namanya Ahmad tinggal Allah sebanyak, itu salah. Orang kalau betul-betul mengagungkan nama Nabi Muhammad, saya namanya Muhammad atau Ahmad. Ketika akan berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia berpikir, kalau nanti saya berbuat dosa, orang akan mengatakan, oh Muhammad mendem, Muhammad mabuk, Muhammad mencuri, mencidrai nama apa? Muhammad. Dia akan ngerem, penyolong yang namanya Muhammad itu dari Muhammad Malik. Muhammad Malik berarti kan mencidrai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang betul takziman wa takriman diberi nama Muhammad atau Ahmad, melihat keagungan nama Muhammad, maka dia akan berhenti, akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dan inilah yang menjadikan seseorang bisa masuk dalam surga atau diselamatkan dari api neraka oleh Allah dengan nama apa? Ahmad atau Muhammad, ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau alam raya ini sudah ibtihad, sudah farahan, sudah berbahagia, bersukacita, senang dengan lahirnya Al-Mustafa, wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad, maka bagi penduduknya di ahlil kaun unsun harus ada perasaan senang, perasaan gembira, wasurur, dan perasaan kebahagiaan yang qad tajaddad, yang terus menerus tajaddud. Tajaddud itu maknanya apa namanya ya, istilahnya nganyar-nganyar dalam arti senang terus maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Seperti tadi saya contohkan dengan melihat hadis Rasulullah menghadapi makanan yang kurang enak, ketika ingat Nabi ada surur yang tajaddad. Bunga ya apa kemudian timbul Kanjeng Nabi makan gak enak, tetap dipuji makanannya, ada perasaan surur yang apa? Yang tajaddad. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru sedikit demi sedikit apa yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا للناعمين حمدا للشاكر حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا الخير وصل وسلم على سيدنا محمد شكرك نحن وصل وسلم على سيدنا محمد الا على اله الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع الله